92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Masih di Lady Stock barengan sama Elke, Bapak Produser Ricky Hans, para ladies dan juga Cici Rivosa. Nah, tadi sih kalau yang udah dengerin dari sesi 1, 2, 3 udah lumayan agak panas-panas gimana gitu ya ladies ya. Terus mulai berpikir juga mungkin para ladies yang lagi dengerin, kalau aku potensinya apa ya gitu. Lagi mulai menggali mungkin, atau mungkin lagi nanya ke suaminya gitu kan ya, Beb, kalau menurut kamu aku potensinya apa gitu kan. Oh, aku tahu salah satu potensi kamu, Beb. Kamu potensinya makan, mungkin gitu ya. Atau mungkin yang lain nih Sobat Maestro ya. Dan tadi di tengah sesi 3 tuh, Ciri Fosa lagi mau membuka dan juga mau ngasih kita tips gimana. Tari apa tadi ya? Tips ala Rivosa. Tips ala Rivosa. Silahkan Ibu Rivosa. Oke. Tadi kan kita ngobrol banyak soal potensi. Ada, tapi seperti tidak ada, gitu kan. Ada, dilakukan, tapi nggak pede, gitu ya. Kurang aja. Nah, merasa kurang. Lalu kemudian kalau pasangannya memuji yang lain langsung jealous. Ya langsung suuzon. Asumsi bermain. Pantes makananku nggak pernah dimakan gitu kan. Iya. Dan lain-lain. Jadi kembali sebagai wanita yang luar biasa gitu ya. Walaupun kita tadi sudah bicara ya perlu hati hamba, artinya perlu belajar untuk mengembangkan potensi. Tapi kadang tetap bisa seperti itu. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita yakin dengan potensi kita, kemudian kita juga pede ketika melakukan potensi itu. Ya sekali lagi ya, potensi itu nggak sekedar yang kelihatan perform, misalnya melukis, menjahit dia jadi desainer gitu ya, atau jadi model yang kelihatan seperti itu, tidak selalu. Jadi ketika kita sudah berkeluarga, di mana waktunya memang untuk di rumah, kalau yang mungkin senang seni gitu kan bisa seni dilakukan di rumah ya. Misalnya dinding-dindingnya lah dilakukan segala sesuatu hiasan-hiasan, foto albumnya kah, ya itu macam-macam. Sebenarnya kan tetap ada potensinya, hanya aktivitasnya saja pindah ke rumah. Lalu kemudian gimana supaya kita pede dengan apa yang kita punya? Yang pertama itu tulus. Nah, TULUS, tulus. Tulus. Kalau orang tulus, ya kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus, tulus itu kan artinya kan tanpa pamrih ya, tidak mengharapkan apapun. Tapi biasanya wanita kalau melakukan ke orang lain kadang-kadang lebih itu ya nggak pamrih ya, jadi nggak apa-apa, nggak dipuji nggak apa-apa, ya tulus gitu kan. Tapi kalau di rumah, nah seringkali nunggu Ci. Kok nggak dipuji ya? Nah itu dia, kok nggak dipuji ya? Jangankan seperti itu ya. Ada seorang ibu rumah tangga yang ngomong gini, udah masak capek-capek, udah beli bahannya susah dicari, masaknya lama, waktu pulang suami makan nggak dihabisin. Lalu kemudian ditanya lah, kenapa nggak dihabisin, nggak enak ya? Lalu suami bilang akhirnya dihabisin. Waktu ditanya bagaimana rasanya, ya biasa aja. Kemudian mulai lagi menggerutu dalam hati, kok biasa aja sih? Nggak tahu itu masaknya seperti apa. Nah artinya apa? Tidak ada ketulusan di sana. Walaupun mungkin biasanya ibu-ibu kan suka ngomong gini, ya wajar dong kalau masak dipuji sedikit, kayak orang lain aja dipuji. Masa istrinya sendiri nggak dipuji? Udah dandan, rapi, apalagi janjian ya mau makan malam misalnya. Janji sama orang ditepati, nggak pernah diingkari, nggak boleh tuh ngebatalin janji. Tapi sama di rumah, sama istri, mulai. Artinya itu apa? Tidak ada ketulusan. Seringkali kita perempuan tuh suka begitu, tulus sama orang lain. Tetapi kalau sama pasangan, sama anak, itu ketulusannya tuh nggak ada. Selalu ada imbalannya. Anak-anak, biasanya apa imbalan kita terhadap anak-anak? Ketika kita punya potensi mengajar mereka.
Kalau Apa potensi mengajar mah berarti imbalannya kan nilai, Nah, ya kan? Mm-mm. seperti itu. Kalau misalnya kita punya potensi itu tahu banyak informasi sehingga bisa mencari sekolah yang bagus. Setelah kita masukkan anak kita ke sana, apa yang kita harapkan? Terus Pintar sih. ngebanggain. Iya, segala Harus bisa ngebanggain, jadinya. Nah, bisa membanggakan, tidak bikin malu. Ayo ngaku siapa yang masih suka begitu. Jangan Oh, bikin yes. malu ya. Aku suka sih gitu. Atau memanipulasi karena punya potensi public tadi ya, public speaking. Memanipulasi, mengintimidasi dengan kata-kata. Waduh. Nah, jadinya apa? Apakah kita tulus melakukan itu? Makanya potensinya nggak terasa. Dan kita selalu merasa kurang. Karena ketika kita lakukan, kita mengharapkan sesuatu sesuai keinginan kita. Standar kita tuh nggak pernah tadi tuh. Kayaknya kok belajar tuh nggak pernah habis-habis. Bukan soal belajarnya, belajar harus terus belajar. Tetapi kepuasannya itu loh. Karena tadi kita nggak tulus, kita lakukan itu semua karena memang mau nggak mau berharap nggak apa-apa dong dipuji. Biasa perempuan gitu ya. Namanya juga perempuan. Siapa sih yang nggak suka dipuji? Biar makanan nggak enak juga ya bilang enak, kenapa sih? Tapi kalau kayak gitu-gitu tuh berhubungan sama love language nggak sih, Ci? Bisa berhubungan dengan love language, tapi jangan jadikan itu pembenaran diri. Betul. Itu maksudnya teh apa, Ci? Maksudnya gimana? Jadi gini, ketika bahasa kasih seseorang dipuji, itu tidak apa-apa, tapi bukan berarti dia mengatakan saya itu bahasa kasihnya itu, jadi puji terus dong. Nah, itu udah beda. Betul. Gitu. Ketika orang tulus, ketika kita tulus nih, membersihkan rumah, merapikan, menata, itu juga perlu potensi ya, menata gitu kan ya, dan melakukan sesuatu gitu. Dan kalau kita tulus, itu kan dipuji atau tidak dipuji tidak mempengaruhi kita. Dan kita lakukan, nah ini yang pertama tadi tulus, langsung nyambung, yang kedua adalah tekun. Ketika kita tekun itu apa sih? Tekun itu adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang. Itu tekun. Kalau sudah tulus, sudah tekun, pertanyaannya berulang-ulang, masa ia tidak dipuji satu saat nanti? Tuh, jadi kalaupun bahasa kasihnya adalah pujian, tidak apa-apa. Tapi kalau dengan tulus dan tekun itu akan keluar sendiri tanpa kita intimidasi. Ya, intimidasinya apa? Tadi dengan perkataan-perkataan, udah capek ya kita ceritakan semua. Tadi ya apa disebutnya playing victim ya, merasa jadi korban. Kita ceritakan semua jari lelah kita, sehingga pasangan kita nggak enak hati. Akhirnya dia memuji. Nah, itu kan artinya nggak tulus. Atau kita memanipulasi, menceritakan kisah kasih pasangan yang lain, sehingga akhirnya, atau mungkin anak orang lain, sehingga anak kita jadi tidak enak hati. Itu kan artinya nggak tulus. Benar-benar. Atau habis ngepel kali ya, Ci, terus ngomong, rumahnya bersih nggak? Gitu. Ya kan? Pengen banget gitu ya dipuji ya. Kamu lagi jalan hampir kepleset nggak? Gitu. Aduh, lalur aja ti soledad gitu ya. Tapi Ci, kalau misalnya ada yang orang yang misalnya nggak senang dipuji misalnya gitu kan, terus ngerasa istilahnya ada itu mah udah bagian tanggung jawab saya, atau misalnya yang memang harus saya lakuin gitu kan. Nah itu gimana, Ci? Ya betul, nggak apa-apa. Tetapi akhirnya biasanya apa? Akan merasa dirinya sebagai korban. Ya artinya apa? Ya memang udah kewajiban, mau bagaimana lagi? Ya memang udah begini, kan ibu rumah tangga begitu. Akhirnya dia merasa tadi ketulusannya tetap berkurang. Kenapa? Ya inilah resikonya kalau menikah. Gitu. Padahal kan dan konotasinya kan resiko negatif jadinya ya. Ya capek lah, ya bangunnya lebih inilah. Akan berbeda sekali. Tapi kalau kita tulus, gitu ya, kalau kita tulus itu akan berbeda sekali. Sama dengan memang itu memang tanggung jawab kita, betul. Tetapi bukan berarti tidak ada ketulusan di dalam melakukan tanggung jawab kita. Orang melakukan tanggung jawab, semua melakukan nggak? Melakukan, tetapi tidak semua orang tulus.
Karena ketika orang melakukan tanggung jawabnya, dia akan menuntut hak-haknya. Saya sudah melakukan kewajiban saya, sekarang mana hak saya? Beri saya waktu cuti sebagai ibu rumah tangga. Iya. Self healing. Me time. Me time. Self healing berangkatnya rame-rame. Bener, grup healing jadinya. Iya, apaan? Ya. Tapi aku setuju sih, karena kalau aku lihat sih kayak sekarang memang apa ya, si soal tadi ya, soal ketulusan ini jadi problem loh, Rivosa. Ini problem banget sekarang gitu, karena orang nganggap bahwa ya nikah ya gini resikonya, bener banget sih itu. Gitu, belum lagi ngomong, iya kan aku kan bahasa kasihnya ini ya, lu ini dong, itu sering banget aku denger dari teman-temanku juga begitu. Belum lagi kayak alasan-alasan lainnya ya, kayak misalnya nggak bisa, aku kan orangnya sanguin, apa gitu, kayak udahlah gitu. Kenapa nggak udah aja biasa tulus gitu? Kenapa harus ada alasan sih gitu? Selalu mendasari segala sesuatu dengan hal-hal yang menurut aku sih kayak, ayolah. Teoritis. Enggak, bukan teoritis ya, ya mungkin ya teoritis ya, tapi itu nggak perlu gitu loh menurut aku ya. Kayak misalnya kamu nggak pergi-pergi di rumah aja, ya biarin, aku kan ekstrovert, aku kan introvert, naon sih gitu kan, ya udahlah pergi aja gitu kan, biasa gitu kan. Sebenarnya itu kan teori-teori itu tuh ada untuk membantu kita gitu ya sebenarnya ya. Tapi sama kita Iya. jadiin alasan gitu. Eta dulu gue ngomong gitu kan. Dia udah kayak Paprot emosi. Iya, Kenapa Pak Prot hari ini asa ya lagi bara gitu Pak Prot? Lagi period ya. Iya, period. Karena memang apa ya? Hari kedua. lagi banyak-banyaknya ya, Pak. Lagi banyak-banyaknya nih. Aduh tembus. Loh. Iya, maksudku tuh jadi iya kalau aku sih ngeliatnya jadi menyebalkan ya gitu. Jadi apa sih lu beralasan banget sih gitu, kayak udahlah ayo jalanin gitu loh dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya gitu. Nah problemanya kenapa orang bisa kayak gitu ya, bisa nggak tulus atau apa segala macam, apa hanya karena kewajiban aja kah, atau karena ini udah berlangsung bertahun-tahun jadi rasanya ya udah biasa aja, lurus we gitu. Iya kan? Itu gimana tuh? Rivosa. Jadi kenapa ada yang seperti itu? Nah itu kembali biasanya pertama karena budaya, pola asuh. Ingat dulu kita pernah ngomong kali ya, ngobrol soal pola asuh. Memang dia budayanya atau pola asuh yang dia perhatikan di dalam keluarganya, orang tuanya tuh ya begitu. Apalagi makanya nih kalau jadi mami-mami ya, kita pernah ngobrolin itu juga kan, apa yang diwariskan ke anaknya. Nah itu akan mempengaruhi nanti ketika dia berkeluarga. Apakah ketika menjadi ibu rumah tangga itu menjadi satu beban, resiko yang kalau bisa dihindari. Dan kemudian kalau melihat ada yang bekerja, rasanya aduh kok enak ya, kok saya meratapi nasib. Padahal kan tadi kita tahu, kalau memang Tuhan izinkan kita di rumah tidak bekerja, artinya kapasitasnya seperti itu. Banyak loh perempuan yang bekerja itu tidak sanggup di rumah. Tapi juga sebaliknya, kalau yang di luar, yaitu kapasitasnya. Jangan mengatakan enak ya yang di rumah ya, gitu. Padahal kan coba kalau diketemuin, kalau film-film ditukar ya, identitasnya ditukar, belum tentu sanggup. Ya, jadi itu kembali lagi. Kenapa bisa seperti itu? Bisa pola asuhnya. Ada pola asuh, lalu kemudian ya mungkin dia banyak luka di dalam hatinya, banyak kekecewaan. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu itu bukan menjadi tanggung jawab yang merupakan ketulusan dia untuk menjadi berkat bagi orang yang ditolongnya, tetapi hanya sekedar tanggung jawab yang mengharapkan atau bahkan membuktikan diri kepada orang-orang di sekitarnya. Aku bisa loh. Nah, jadi kan itu juga sama, nggak tulus, karena dia pembuktian ya, mengejar pembuktian demi pembuktian, dan itu capeknya luar biasa. Nah karena tadi selalu mau yang sempurna, lihat orang seperti itu merasa tidak sempurna, terus mau sampai kapan? Jadi tidak melihat bahwa itu kasih karunia Tuhan sebenarnya. Semua potensi, talenta yang dia punya itu kasih karunia Tuhan.
Karena dia selalu bandingkan sama orang lain. Karena itu mau membuktikan dirinya. Nah ini juga kan akhirnya membuat lelah. Lalu kemudian apalagi ya memang yang dasarnya males aja kali ya. Kan ada yang gitu ya. Yang males aja gitu. Ada yang seperti itu. Nah sekarang kita melihat supaya enggak seperti itu bagaimana ya kembali kepada asalnya. Artinya yang menciptakan kita. Ya datang lagi kepada Tuhan. Ya bertobatlah gitu. Bertobat ini dalam arti walaupun kita sudah kenal Kristus, bertobat dalam arti tadi tuh hal-hal yang tadi. Ternyata selama ini saya menikah karena wanita itu memang harus menikah. Kalau enggak tuh kayaknya enggak lengkap jadi wanita. Dan wanita itu harus punya anak. Kalau enggak lengkap. Nah ini nih akhirnya yang membuat tadi itu. Mengapa banyak wanita tidak menyadari dan mensyukuri apa yang sudah dia miliki. Ada yang punya anak banyak, ya syukurilah. Ada yang anaknya sedikit, syukurilah. Kalau ada yang belum, ya syukuri juga. Mungkin dia akan menjadi berkat bagi anak-anak rohani yang lainnya. Itu kan, nah itu kan talenta yang Tuhan kasih. Masalahnya kalau Tuhan berikan dan itu terjadi kan bukan kita yang atur. Tetapi bagaimana tadi? Kita dengan ketulusan, dengan ketekunan, maka semuanya pasti akan membuahkan hasil. Tapi ini mudah nggak? Ya nggak mudah lah. Makanya perlu lingkungan pendukung, komunitas yang mendukung. Harus ada contoh di komunitas itu. Harus ada yang membimbing, yang mementor. Harus ada model, harus ada yang memperhatikan. Nah makanya perempuan itu luar biasa. Ya perempuan itu kan senang ngobrol, senang ngumpul, senang curhat, gampang masuk kepada perempuan. Nggak kenal, duduk, nanya aja. Anaknya sekolah di mana? Panjang dan lebar ya. Belanja apa hari ini? Nah panjang, padahal nggak kenal nama. Nah itulah keistimewaan perempuan yang harus kita sadari. Jadi yang diingat tuh itu kelebihan perempuannya. Iya penolong. Penolong artinya Tuhan sudah kasih kapasitas untuk tulus dan tekun. Gitu ceritanya. Nah Ibu, saya mau tanya nih Bu Cici, misalkan nih ya, kan tadi kan Ibu Cici bilang butuh lingkungan yang mendukung dan segala macam. Waktu lagi sesi kemarin juga kan dibahas bahwa kalau misalkan ada yang merasa diberkati dan segala macam ya berarti beneran gitu, lu punya talenta tersebut gitu kan. Nah kalau misalkan dari 10 orang nih disurvei nih di ring satu kita gitu ya, 8 orang sih merasa terberkati, lalu 2 orang tidak merasa diberkati. Nah problemnya adalah si 2 orang tersebut misalkan suami atau istri dan ibu atau ayah gitu, itu kan orang yang paling dekat gitu ya sebetulnya ya. Tapi kalau kayak ipar kayak kakak kayak sahabat itu semuanya merasa nggak apa-apa kok kayak begitu misalkan gitu ya. Nah itu gimana tuh Bu? Apanya yang bagaimana nih? Talentanya jangan-jangan salah gitu. Jangan-jangan mereka cuman manis mulut ya gitu, tau nggak? Jangan-jangan cuman bikin lu happy doang gitu kan. Jadi misalnya dia punya talentanya itu menghibur orang lah gitu ya. Misalkan. Kalau di luar, ya misalkan. Sorry. Kalau di luar itu dia bisa kata-katanya tuh menyejukkan hati orang. Ya, itu dia mungkin bisa aja punya kata-kata yang membuat orang jadi tenang. Tapi kalau di rumah malah sebaliknya gitu. Artinya adalah apakah karunianya yang salah? Apakah talentanya yang salah? Ya tidak. Tetapi keseimbangannya, menempatkannya. Nah itu yang harus lebih diperhatikan lagi. Karena kembali tadi tuh, tulus nggak? Ayo, kalau di luar orang mungkin banyak memuji. Tapi kalau di rumah dikritik terus atau nggak dipuji-puji. Lalu kemudian tekun nggak? Jangan-jangan melakukannya cuma sekali. Ya menghiburnya sekali. Lalu selanjutnya ya udah tahu lah, udah sama-sama tahu lah, ngapain sih pakai dihibur-hibur? Misalnya seperti itu. Kalau di rumah kan udah tahu kartu masing-masing ya. Jadi kan kadang suka agak lebih kurang memperhatikan. Harusnya udah ngerti lah, cuma hal sepele gitu aja gimana sih? Nah, terkadang kita lebih hati-hati kepada orang di luar daripada yang di dalam rumah. Jadi talentanya mah nggak salah. Hanya tadi, melakukannya itu tidak untuk keseluruhan. Karena kalau Tuhan kasih kita talenta, itu satu, bukan untuk diri kita sendiri. Yang kedua, bukan hanya untuk orang-orang tertentu.
pasti untuk semua orang di mana kita ditempatkan gitu. Kecuali renang kali ya, kalau berenang kan ketika dia lomba renang ya dia berenang lah gitu. Nggak mungkin kalau di darat dia berenang kan. Iya betul. Memang kekurangannya manusia itu suka kebanyakan pakai kata harusnya. Emang siapa yang ngarusin? Bener. Gitu. Lanjut, Om Riki. Lanjut, yuk. Aduh, sampai serak gue. Ya, tapi ya ini seru banget sih soal ini ya, si talenta ini ya memang potensi atau katakan itu talenta atau apapun itu yang ada dalam diri kita ya memang yang pertama kayak ini kita rada-rada kesimpulan nggak apa-apa ya Lidis ya. Ya maksudnya kayak kita tuh harus sadar bahwa kita tuh punya itu dan kita tuh nggak boleh ngerasa rendah diri dengan apa yang udah Tuhan kasih buat kita meskipun itu kayak terdengar kayak sederhana banget ya kan, Klise. kayak klise gitu kan, kamu bisanya apa, aku bisa masak, oh ya terus gitu kan kayak ya udahlah gitu kan, kayak kamu bisa bikin apa, aku jago bikin mie instan kayak semua orang kayak jago bikin mie instan, jangan salah, mie instanku spesial mirip yang digambar misalnya kayak gitu kan. Bisa kayak gitu ya, maksudnya mungkin Sobat Maestro juga ngerasa iya sih aku punya potensi tapi aku kayaknya kurang pede, jangan nggak pede, justru harus percaya diri. Dan tadi kalau yang Bu Rifosa bilang justru harus disyukuri. Karena dengan kita mensyukuri talenta yang udah Tuhan kasih, itu berarti kita akan mempertanggungjawabkan si talenta itu dengan cara gimana? Ya digunakan sebaik mungkin. Apakah akan ada perubahan bentuk dalam penggunaan potensi dengan yang sebelumnya? Ya pasti dong, ya kan? Kayak misalnya kamu hari ini jago siaran, mungkin 10 tahun lagi karena kita udah berumur, kita udah nggak bakal jago siaran, tapi seenggaknya kita tuh jago mendongeng buat cucu. Jago mendongeng, gue setuju banget. Jago mendongeng, lu jago apalah kayak gitu Sobat Maestro. Terus kayak misalnya kalau Sobat Maestro juga dulu mungkin pada kerja, aku kerjanya di bank ngurusin uangnya orang ya. Sekarang mungkin kalau udah nikah ya uruslah uang keluargamu gitu kan. Uang suamimu ya kan. Uang suamimu gitu kan. Sama ngelakuinnya jangan pilih-pilih tempat, harus di semua tempat. Nah itu dia ya. Jadi bukan soal apa ya kalau aku sih bukan soal gimana nunggu kesempatan mengeluarkan potensi apa yang kamu punya, tapi carilah kesempatan itu. Dan kalau Bu Revosa bilang sebetulnya kesempatan itu akan selalu ada, itu selalu ada karena ya tinggal gimana kitanya ya sebenarnya aja. Betul sekali gitu. Jadi ya udah dimulai aja gitu dari hal-hal yang kecil karena nantinya pasti akan berubah menjadi besar gitu. Amin. Dan terlebih si potensi ini juga harus bisa yaitu tadi berdampak supaya si potensi ini bisa mengembangkan supaya si potensi ini bisa bikin orang lain berkembang. Bikin orang lain berkembang karena potensi itu juga sebetulnya akan saling akan saling membuat orang tuh saling berkembang, ya nggak sih? Iya kan itu tadi kan gue bilang begitu. Iya itu maksudnya. Ya maaf loh. Gimana nih? Gak apa-apa, Riki memang lagi berhikmat banget hari ini ya, keren. Iya. Oke dong. Bener. Orang harus kerasa gitu ya. Iya, harus rasanya kerasa. dekat kita tuh gimana gitu kan. Betul, dan orang lain juga kan pasti bakal challenge kita juga kan. Yang itu artinya si potensi yang kita punya itu juga bakal dikembangin lagi gitu. Iya. Kayak Cifang misalnya nih, aku bisa bikin sushi nih, oh enak banget sih gitu. Iya ini kemarin cuman ada menu yang ada accident dikit gitu, modus ya, gitu. Iya tapi kok enak ya, bikin lagi Ci, gitu. Sama harus bikin orang tuh kalau ngeliat kita tuh dia juga jadi pengen ngembangin juga gitu. Iya, betul. Ya Riki meskipun dia produser terkenal ya kan, penyiar yang sangat terkenal. Oh iya dong. Iya. Tapi kan dia anyway ada balelolnya juga kan, jadi kita juga bisa lah gitu. Iya. Percaya diri lah si cewek gitu. Percaya diri cewek. Ya kok cewek jadi? Ya tetap percaya diri sih. Mungkin Sobat Maestro itu karena kita kalau dilihat ya zaman sekarang ini ya memang banyak hal yang jadi perhatian kita juga nih ya ladies ya.
kejadiannya itu adalah ya banyak yang nggak percaya diri, bukan cuman di Sobat Maestro, tapi di kita pun ternyata masing-masing atau pribadi kita juga ngerasa gitu. Kayak ngerasa aku nggak percaya diri, misalnya Elke, aku cuman bisa masaknya pasta doang atau apalah gitu. Benih telur ceplok. Nah, Telur gitu ceplok pakai kan. skill loh, hey. Kalau bisa Nah, ngangkat iya satu kan, kan. wih. Itu jadi jangan rendah diri lah, tapi harus bangga gitu loh dengan apa yang kamu punya. Ki, Bener-bener. udah kepanjangan ya, maaf ya. Tuh nggak sengaja nih. Jadi Fosa silakan, mungkin ada satu petuah untuk kami nih para ladies and gentlemen ya aku ya. Oke, kalau kita bicara potensi, jadi marilah kita jangan memandang rendah diri sendiri, karena Tuhan yang menciptakan kita. Ya, jadi pergunakanlah kesempatan yang ada untuk berdampak bagi orang di sekeliling kita. Tapi juga jangan kita memandang diri kita begitu tinggi, ya merasa paling oke dari semuanya, sehingga standarnya tinggi sekali. Kenapa? Karena kita tahu hanya Tuhanlah yang paling sempurna. Jadi mari kita menyeimbangkan semuanya. Kalau Tuhan kasih potensi, kasih talenta pada kita, sebenarnya Tuhan juga sudah siapkan ladangnya, tempatnya. Amin. Tinggal bagaimana kitanya, responnya. Mari yuk dekat sama Tuhan, supaya kita tahu bagaimana caranya mengerjakan apa yang Tuhan berikan. Amin. 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 Oh. Terima kasih Bu Guru. Sisi. Thank you. Aduh, seru ya ladies ya. Gimana? Dapat? Oke lah kalau gitu. Oke, Ya. terima kasih kalau gitu. Muncul Thank you. pucuk-pucuk baru. Muncul Siapa? pucuk baru ya. Oke, baiklah kalau gitu. Thank you Ciri Fosa, terima kasih banyak. Ya, dan ladies terima kasih. Cifang thank you, Cikitin thank you. Thank you. Celke, thank you. Cicere, thank you. Ya. Ya, Boleh. Elke, thank you. Oke, dan silakan Elke closing. Ya. Terima kasih Sobat Maestro ya sudah bersama dengan kami. Jangan lupa untuk teman-teman yang tertinggal bisa langsung cek aja di YouTube channelnya Radio Maestro, di mobile apps Radio Maestro, juga bisa di Spotify ya. Yang baru ya? Ya. Wow, langsung itu lebih cepat dimanapun saja kamu mau berada, langsung bisa setel ya Sobat Maestro ya. Oke, kita bakal balik lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Jadi tungguin terus Ladies Talk ya. Bye-bye ladies, see you next time, bye.